Pemirsa, Jumat dini hari, Novel Baswedan, penyidik KPK, ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri di kediamannya. Novel ditangkap karena dianggap bertanggung jawab terhadap kasus di tahun 2004 silam. Penangkapan Novel pun memunculkan polemik baru. Pasalnya, ada nuansa aksi balas dendam dari Polri terhadap KPK, khususnya terkait penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi beberapa waktu lalu. Dengan penangkapan itu, akankah jadi penanda bahwa Polri telah mengabaikan terciptanya situasi yang kondusif antar lembaga penegak hukum? Lalu benarkah Polri sedang melakukan aksi balas dendam? Dan seperti apa dampak bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kita? Kita akan berdiskusi dengan narasumber kami, yaitu Bahrain, Direktur Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dan juga nanti kita akan tersambung dengan Inspektur Jenderal Polisi Anton Carlyan, Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Selamat bergabung Mas Bahrain di Prime Time Talk. Menurut Anda apa yang terjadi sekarang antara KPK dengan Polri? Atau soal Novel saja deh? Ya, dari awal kita pertanyakan juga bagaimana sebenarnya sikap Polri ya terhadap Komjen Budi Gunawan awalnya. Tetapi dalam situasi seperti ini kan dengan adanya pelantikan yang tidak jadi oleh Budi Gunawan, sehingga kan ini menimbulkan polemik yang panjang terhadap KPK dan Polri. Nah, awalnya itu kan harusnya kita lihat itu antara KPK dan Budi Gunawan, ya kan, person ya. Ya, itu dulu kan, awalnya. Ini soal Novel sebenarnya nih. Iya, artinya kan berawal dari situ, ujung-ujungnya kan merembet kemana-mana. Jadi ini nyambung menurut Anda? Ya, saya pikir nyambung ya, karena mulai dari Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, hingga akhirnya penyidik yang menyidik proses Budi Gunawan. Jangan-jangan cicak buaya jilid 3 dong? Saya nggak tahu apa sebutannya, tapi sepertinya masing-masing lembaga ini sudah mulai ya. Sebenarnya situasi seperti ini yang tidak kondusif seperti ini yang harusnya dihindari ya, apalagi Jokowi ini harusnya bertindak. Bukankah Presiden sudah memberikan perintah kepada Kapolri? Kalau Presiden sudah memberikan perintah dan Kapolri dalam hal ini terus-menerus terjadi hal seperti ini, kan perlu dipertanyakan juga kinerja Kapolri, dan apalagi sekarang katanya Budi Gunawan Wakapolri kan harus dipertanyakan juga. Apakah memang koordinasinya gimana sih sebenarnya kan? Kita lihat tadi statement Pak Presiden itu menyatakan Novel harus dibebaskan gitu kan. Tapi kita lihat saja ini kan 1 kali 24 jam. Iya, kita tunggu. Iya. Masih ada waktu gitu. Saya akan coba konfirmasi dengan Pak Anton Carlyan, Kepala Divisi Humas Polri. Pak Anton, ini apakah Polri melakukan aksi balas dendam sama KPK? Komentar Anda, Pak Anton. Inilah mungkin yang perlu diklarifikasi. Polri sama sekali tidak balas dendam. Karena kasus ini ada pelapornya. Kasusnya memang tahun 2004, tetapi dilaporkan kembali oleh korban dan keluarganya tahun 2012. Jadi sudah 2 tahun. Dan sudah dilimpahkan oleh Polda Bengkulu ke Kejaksaan. Dari Kejaksaan muncullah yang namanya P19. P19 itu yaitu dikembalikan dengan petunjuk. Dan salah satu petunjuknya itu adalah bahwa harus dituntaskan dan harus diadakan rekonstruksi. Dan keluarganya ini pun juga mendesak terus Polri karena tahun depan ini akan kadaluarsa. Dan apabila terjadi kadaluarsa, ini sudah tidak ada lagi upaya hukum. Nanti Polri akan dipersalahkan oleh korban maupun pelapor. Dan mengenai integritas Polri, saya kira dari semua juga mungkin tahu bahwa Polri itu lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa kita. Satu-satunya mungkin salah satu institusi yang tidak mau menyerahkan senjata kepada pihak penjajah saat itu adalah Polri. Dan dalam perjalanan sepanjang sejarah tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Polri ini berkhianat. Jadi kalau ada yang meragukan integritas Polri, justru saya mohon belajar dari sejarah. Sampai saat ini Polri tidak pernah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Dan justru ini adalah murni semata-mata penegakan hukum. Apabila ada pelapor, ada korban, kemudian mereka menuntut, kira-kira apakah harus dibiarkan? Apalagi ini
pelapornya adalah ditembak 4 orang dan 1 meninggal. Dan sekarang justru Polri sedang berusaha untuk mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Presiden, karena kita cuma punya waktu 1 kali 24 jam. Makanya dengan sangat segera kita segera berangkat ke Bengkulu untuk mengadakan rekonstruksi dengan segala cara, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan secepat-cepatnya sampai kita booking pesawat. Apakah itu bukan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari kami para penyidik karena ingin segera mentuntaskan sesuai dengan instruksi Presiden. Pak Anton, saya mau konfirmasi posisi Novel Baswedan saat ini, apakah masih di Makobrimob Kelapa II atau sudah diterbangkan ke Bengkulu? Jadi sejak tadi jam 4, karena kalau tidak salah instruksi Presiden itu setelah Jumatan, pihak penyidik memutuskan untuk segera berangkat ke Bengkulu. Karena justru kalau tidak dilakukan rekonstruksi itu akan merugikan saudara Novel sendiri. Di mana di sana sudah diadakan prarekonstruksi yang mungkin sudah dilihat di media-media lain, dan kalau mungkin perlu di sini pun juga bisa saya tunjukkan. Dan permintaan dari JPU itu rekonstruksi itu harus dilakukan oleh sendiri. Nah, masalahnya nanti kita tidak perlu pesimis karena ini masalah hukum. Kita serahkan kepada hukum. Nanti ada pengadilan yang menilai, ada jaksa, makanya muncullah di Indonesia yang namanya criminal justice system. Jadi tidak usah pesimis dengan masalah hukum. Ya, baik. Pak Anton sudah bergabung juga bersama kita, Bibit Samatrianto, mantan pimpinan KPK, melalui sambungan telepon. Saya mencoba menyapa Pak Bibit. Pak Bibit, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bergabung dengan Prime Time Talk. Pak Bibit, komentar Anda, apakah ini akan terjadi lagi cicak versus buaya jilid 3? Iya. Bapak komentar dong Pak, jangan tertawa Pak. Ya, ini loh, ini kan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Siapa yang inkonsistensi Pak? Jadi kenapa kalau memang itu dianggap bersalah, kenapa nggak dari dulu ditindak? Kenapa baru sekarang dipermasalahkan setelah Novel menjadi gede, menjadi penegak hukum yang bagus, kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Di dalam penegakan hukum sendiri, ya aku sendiri mantan polisi juga, nggak puas dengan keadaan yang ada selama saya jadi polisi itu. Menurut Anda Pak Bibit, apakah ini langkah balas dendam dari kepolisian? Bisa juga begitu, ditafsirkan seperti itu bisa juga. Tapi mereka merasa menganggap dirinya sesuai dengan aturan. Ya. Sekarang olah TKP sudah 9 tahun yang lalu, secara teoritis nggak masuk akal gitu loh. Kenapa begitu Pak? TKP itu sehari aja udah berubah, makanya itu dijaga pada saat ada kejadian perkara itu dijaga, ada polis lain, nggak boleh setiap orang pun masuk. Iya. Tapi ini sudah 9 tahun yang lalu, nggak tahu olah TKP-nya pernah dilakukan dari dulu kali ya. Iya. Nah, baru sekarang olah TKP-nya kan nggak lucu itu. Iya, Itu Pak Bibit. Pendapat masyarakat bahwa itu dibuat-buat memang benar. Oke, tapi Pak Bibit, statement mengenai upaya balas dendam ini sudah dibantah langsung oleh Pak Anton Carlyan, Kadif Humas Polri, yang bersama kita juga dialog melalui sambungan langsung dari Mabes Polri. Ini ada juga perintah Presiden khusus kepada Wakapolri. Ini ada sinyalemen apa sebenarnya nih Pak Bibit menurut Anda? Nah, ini kan akibat buruk dari perilaku polisi sendiri. Intervensi Presiden masuk ke penegakan hukum kan. Itu karena penegakan hukum nggak benar gitu loh. Kalau benar kan nggak perlu ada KPK. Kalau polisinya udah benar nggak perlu ada KPK. Jadi menurut Anda polisi nggak benar sekarang? Bukan, dari dulu nggak benar. Termasuk saya juga kali. Oke, Pak Bibit, saya ke Mas Bahren dulu. Komentar Anda, Mas Bahren. Ya, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya awal pemisahan TNI dan Polri untuk, ya kita ingin polisi itu kembali ke hitohnya kan, dari semangat reformasi. Artinya mulai dari proses grand design strategi sampai 2025, awalnya itu trust, ya kan, membangun kepercayaan, kemudian kemitraan, dan endingnya adalah layanan prima. Ya. Nah, Service excellent. ya kemudian di tahun kedua ini, di 2014 ini harusnya kemitraan.
Artinya kepercayaan itu kan sudah periode pertama. Iya, tuh. iya. Nah sampai sekarang Jadi pertanyaannya, kemitraan bukan cuma dengan masyarakat kan, tapi bukan institusi semua. penegak Iya. hukum lain kan? Nah apalagi kalau kita menyatakan bahwasannya kondisi sekarang ini boleh kita evaluasi apakah grand design yang poin pertama itu terjadi nggak hari ini kan begitu. Tapi Anda mungkin nggak baca sejarah nih. Saya pinjam statement Pak Anton Bukan, tadi. Gitu kan? maksudnya kalau kita mau jujur kemarin sudah berkomunikasi Kapolri, Kejaksaan Agung, kemudian KPK dengan bagaimana Pak Ruki dengan mesranya dengan berkondisi Masih segala macam. ada gambarnya. Iya masih baru kita ingat berapa minggu yang lalu lah kan. Kita sudah bersinergi, pimpinan KPK pun menyatakan sudah bersinergi segala macam. Tapi kan dengan ending seperti ini kan kesannya itu jadi apa ya, kepercayaan kita gini Atau gimana mungkin nih ini belum sebenarnya? ending kali, ini baru permulaan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Ini kalau berlarut-berlarut, saya khawatir kepercayaan masyarakat akan muncul yang negatif seperti itu. Seperti apa kekhawatiran Polri sendiri, Pak Anton yang bisa menjawabnya. Pak Anton, kalau misalnya perintah Presiden dianggap sebagai sesuatu yang membuat Polri merasa diintervensi, jangan-jangan statement Anda tadi yang mengatakan bahwa semua pihak yang tidak setuju harus baca sejarah lagi. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan Presiden harus belajar sejarah lagi dong, Pak Anton? Tidak begitu, jangan saya diadukan dengan presiden dong. Ini kan memang sejarah demikian. Dan tadi pernyataan dari Pak Bibit juga, beliau senior saya, ini mohon maaf betul Bapak, bahwa itu kasus 2004. Tapi pada tahun 2012, salah satu korban yang namanya Irwansyah dan keluarganya itu menuntut kembali. Karena tidak puas dengan penanganan yang lama. Karena dia merasa tidak mendapat keadilan. Nah ini Polri tidak bisa menolak. Jadi sebetulnya bukan dibuat-buat. Jadi kalau mungkin masih kurang percaya, silahkan masyarakat bertanya kepada pelapor. Kenapa melaporkan pada tahun 2012 kepada kami? Jadi ini bukan direkayasa atau dihubung-hubungkan dengan yang lain. Kalau semua dihubung-hubungkan, batu dengan bulan juga bisa berhubungan. Kalau dihubung-hubungkan, apapun juga bisa dihubung-hubungkan. Ini tidak ada hubungannya. Karena kita mengejar waktu, didesak oleh waktu, di mana tahun 2016 ini akan kadaluarsa. Itu yang menjadi permasalahan. Coba nanti seandainya tidak dikerjakan oleh polisi, ada pelapornya, ada petunjuk dari jaksa, jaksa nagih, pelapor juga nagih. Polisi berarti tidak melaksanakan penegakan hukum. Ini kan presiden buruk juga, polisi sebagai penegak hukum. Nah makanya marilah kita percayakan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Insya Allah tidak ada balas dendam. Jadi jangan suudon, jangan berprasangka yang bukan-bukan. Justru kami pun juga dengan sangat kooperatif. Awalnya kami memanggil, 1 kali kami panggil. Kemudian 2 kali kami panggil. Kami kan yang memanggil ini adalah institusi yang resmi, institusi negara. Tetapi 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang tidak sah. Makanya itu diadakan penangkapan. Jadi bukan ujug-ujug ada penangkapan. Seandainya kooperatif, ada koordinasi dari kedua belah pihak, saya kira tidak mungkin terjadi hal begini. Begitu panggilan pertama harusnya sudah ada koordinasi, gimana hadapkan, kita bisa berbicara. Ini kan tidak ada. Baik, ya baik Pak Anton dan Pak Bibit tetap bersama kami, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.